Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala wabah penyakit. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Fitri, masih dalam mata pelajaran yang sama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu sudah berhasil naik ke kelas 8. Harapannya semoga dengan anak-anak ibu sudah menjadi anak kelas 8 tetap semangat belajar meskipun sekarang kita masih tetap harus belajar dari rumah. Terus semangat ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita masuk di pertemuan pertama bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, dengan subbabnya yaitu adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di kelas 7 anak-anak ibu sudah mempelajari sebelumnya mengenai bagaimana proses Pancasila itu menjadi dasar negara. Nah, untuk di kelas 8 kita naik lagi pembahasannya, yaitu mengenai arti dari kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut. Nah, untuk supaya lebih paham lagi, mari kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi falsafah negara, namun juga menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Oleh karena itu, Pancasila merupakan 5 dasar pedoman. Kemudian, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pastinya anak-anak ibu semuanya tahu apa isi pembukaan tersebut. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Berikut piramidnya. Lalu, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Ya, jadi Pancasila tidak ada di negara lain, ya, hanya di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar tersebut. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah tayangan tadi yang ibu jelaskan anak ibu semuanya sudah paham? Nah, pastinya harus lebih paham ya. Oke, sekarang waktunya adalah tugas. Nah, jadi kalau ada materi tidak lengkap rasanya kalau tidak ada tugas. Oke, nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu di Google Classroom. Nanti kamu cek tugasnya, kemudian dikerjakan di buku latihan. Setelah dikerjakan di buku latihan, kemudian difoto tugasnya dan kembali dikirimkan dalam Google Classroom. Iya. Ibu rasa hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dapat dipahami oleh anak-anak ibu semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan di hari yang sama, di mata pelajaran yang sama dan dengan ibu guru yang sama. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.